Indonesia, bukan Republik Lipo. Gak ada yang bisa ngatur-ngatur Republik ini. Ya, negara ini punya Republik Indonesia. Kita nggak ingin kasus Mekarta ini berlarut-larut, Pak. Karena Pak, mohon maaf, Pak, kalau kita nggak bejek, Bapak, nggak panggil ke DPR, Bapak injak itu orang-orang itu, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Ya, saya dengar, oh, kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim. Makanya Bapak berani menuntut orang-orang itu. Bahkan di tuntutan Bapak, harta bergerak dan harta tidak bergerak orang-orang itu mau disita di pengadilan. Sakit jiwa, Pak. Bapak yang ngutang, kok orang yang menuntut haknya Bapak zolimi. Kalau nggak DPR turun, nggak mungkin Bapak cabut. Itu loh, Pak. Ya, jadi kalau Bapak nggak bisa jawab, Bapak bilang Bapak nggak bisa jawab. Biar kita panggil pimpinan Bapak. Ini Republik Indonesia, bukan Republik Lipo. Nggak ada yang bisa ngatur-ngatur Republik ini. Ya, negara ini punya Republik Indonesia. Gitu loh, Pak. Ini penting, Pak, supaya paham itu oligarki itu. Kita hadapin. Maka saya selalu berulang-ulang ngomong adalah pembangunan Jawa Barat harus dimulai dari melakukan evaluasi ulang terhadap tata ruang. Nah, mari kita bicara tentang tata ruang kita. Nggak usah jauh-jauh. Anda berangkat dari Subang menuju Bandung. Apa yang terbayang? Jalan, mobil bus pariwisata berebut dengan truk pasir, berebut dengan truk batu. Mobil-mobil kecil yang biasa nyaman ke arah Ciater hari ini mengalami was-was. Kenapa? Truk-truk itu sering lolos rem, nabrak rumah, menimbulkan kematian. Truk umurnya rata-rata di atas 10 tahun. Curamnya tinggi, bebannya tinggi. Kebun teh hari ini bercampur dengan debu. Bagaimana di sebuah komplek perkebunan di situ ada penggalian batu, ada penggalian pasir, tapi kita deklar sebagai wilayah wisata, padahal pendapatan tertinggi wilayah itu dari dulu adalah dari teh dan dari areal pariwisata. Apa yang terjadi kerugian? Alam dirombak, tata nilai estetik yang terhampar dalam hamparan bumi parahyangan dihancurkan oleh apa? Kebutuhan pariwisata jangka pendek, tapi dia mematikan kepentingan dalam jangka panjang. Maka dalam perspektif ini kesadaran yang harus dibangun di tanah Jawa Barat adalah mengembalikan apa? Mengembalikan bahwa bumi, air, dan alam yang terkandung di dalamnya Indonesia tidak usah bicara isi perutnya, cukup bicara landscape-nya. Kenapa? Landscape-nya sudah melahirkan kemakmuran. Dalam bahasa saya adalah, kalau keindahannya sudah melahirkan kemakmuran, kenapa kita mau membuat kehancuran? Perspektif ini harus dilurusin. Nah, karena perspektif itu, maka nanti saya mendawarkan beberapa konsep. Kota Bandung misalnya, apa sih problemnya? Macet. Setelah macet itu apa? Sampah. Setelah itu apa? Tidak terkelola, trotoarnya kotor, kemudian billboard dan baligonya di mana-mana. Apalagi musim kampanye, semua pasang billboard, semua pasang baligo. Nggak bisa. 5 tahun ke depan saya pimpin, tidak boleh lagi terjadi begitu. Semuanya harus bersih. Bagaimana? Pertama, Pasteur itu ke depan harus diselesaikan apa? Bikin tol deh. Dari Pasteur ke arah Lembang. Sudah. Mau pilihan apa? Bagaimana konsepsinya? Sudah. Mari kita rereongan. Bila perlu misalnya bikin tolnya rereongan deh investasinya. Kota Bandung berapa? Kabupaten Subang berapa? Provinsi Jawa Barat berapa? Sehingga ketika ada tol itu, nanti rakyat menikmati dari dividen dan itu masuk ke kas daerah. Kita bangun negeri ini bisa dibangun dengan cara gotong royong kok. Duit kita cukup, anggaran provinsi cukup, anggaran kota Bandung cukup, anggaran kabupaten kota cukup. Kenapa tidak cukup? Karena belanjanya tidak tepat. Belanja birokrasi lebih banyak daripada belanja pembangunan. Indonesia terbalik, proyek digitalnya gede, perjalanan dinasnya gede, Arisia. Kan aneh. Ongkos bikin proyek digitalnya gede, kunjungan kerjanya gede. Ngomong di dunia maya, ngobrol ongkos di darat. Atuh olok iroh. Belanja pembangunan kita rubah, 70 untuk rakyat, 30 untuk birokrat. Ini cara untuk maju.
evaluasi anggaran kabupaten kota, tidak akan administratif seperti yang dulu. Enggak. Setiap kepala dinas kabupaten kota harus paparan di depan wali kota dan gubernur. Judulnya ini apa? Outputnya apa? Outcome-nya, benefitnya aja, baru bangsa ini maju. Kalau tidak, proyek itu juga sosialisasi, fasilitasi. Itu saja, nggak pernah berubah. Tahun kemarin sosialisasi ke pariwisata, tahun ini sosialisasi, tahun depan peserta nate eta ceramah eta deui SPJ we kejo sewa hotel gitu. Saya tuh tukang nanganin yang begini sehingga di Purwakarta bisa bikin taman air mancur, sekolah gratis, rumah sakit yang mengalami perkembangan karena itu. Makanya sebelum saya nyalon, saya banyak bisik-bisik, ade saya gubernur dari Mulyadi, saya ade bahaya kok aing mah ditinggali tak iya jangan kamana naon tujuan anak, saya tanya itu. Kenapa? Ingat, kita berdiri di sini dari pajak rakyat, kita berdiri di sini negara juga pinjam dana luar negeri. Masa kita mau terus-terusan nggak berubah? Mari kita berubah, karena kita ini orang-orang yang sekolah dan pinter. Masa orang pinter tidak bisa mensejahterakan orang lulusan SD?